Selamat pagi, Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat pada pagi hari ini adalah menyalibkan kepentingan diri sendiri. Kita akan membaca Injil Lukas 14 ayat yang ke-25 sampai dengan 27 sebagai berikut. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Menjadi murid Tuhan adalah hal yang paling penting dan utama dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena Tuhan Yesus sebelum naik ke surga telah berpesan kepada murid-muridnya, "Beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku." Bukan hanya jadi orang Kristen, tetapi jadi murid Tuhan yang benar, yang sejati. Nah, dalam Injil Lukas 14 tadi dikatakan, ya, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Seringkali terjadi ketika seorang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka kemudian keluarganya tidak menyukai dia. Bahkan ada ayah dan ibunya yang kemudian tidak lagi mau mengakuinya sebagai anak. Demikian juga ada yang terjadi, istri dan anak-anaknya kemudian tidak lagi mau mengakui dia sebagai suami dan ayah, dan juga saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan. Ya, tidak lagi mau mengakuinya sebagai saudara, dan orang yang jadi Kristen itu kemudian diusir dari rumah. Ya, dan semua hak warisannya dicabut. Ya. Nah, dan ketika orang Kristen itu yang baru saja mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tetap mempertahankan imannya, maka dia akan kehilangan seluruh keluarganya. Padahal keluarga sangat penting bagi dia, ya, tetapi dia rela kehilangan keluarganya ketimbang kehilangan Yesus. Sebab kalau dia kemudian menolak Yesus, berarti dia kehilangan keselamatan bagi nyawanya. Ya, karena firman Allah mengatakan, "Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya orang dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus yang berkuasa menyelamatkan orang yang percaya." Haleluya. Kehilangan keluarga, orang tua, anak, istri, saudara, itu bagaikan kehilangan nyawanya. Ya, sepertinya kehilangan nyawanya. Sepertinya dia kemudian membenci keluarganya karena rela kehilangan keluarganya yang sebelumnya begitu mengasihi dia. Tetapi dia akan beroleh nyawanya. Nyawanya akan diselamatkan. Puji nama Tuhan. Jadi kemudian Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan lagi, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Nah, apa yang disalibkan di sini? Yang disalibkan yaitu kepentingan dirinya sendiri.
Bukankah keluarga itu sangat penting bagi dirinya? Orang tua, ayah, ibunya itu sangat penting, ya. Kemudian istri, anak, saudara laki-laki dan saudara perempuan itu bukankah itu sangat penting buat dirinya? Bukankah harta warisan itu juga sangat penting untuk masa depannya, untuk hidupnya, untuk nyawanya? Tetapi dia rela kehilangan, seolah-olah dia membenci keluarganya dan lebih rela mengasihi Yesus, iring Yesus daripada mempertahankan keluarganya. Nah, jadi di sini yang dimaksudkan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini berarti kita harus rela menyalibkan kepentingan diri kita sendiri. Ya, kalau kita tidak bisa menyalibkan kepentingan diri sendiri, kita tidak bisa mengikut Yesus dengan benar. Ya, mengikut Yesus itu berarti satu pengorbanan, memikul salib dan disalibkan. Ya, menjadi murid Tuhan itu bukan sekedar mengikuti program pemuritan sampai selesai kemudian dapat sertifikat dan sebagainya. Menjadi murid Tuhan itu berarti mengikuti teladan Kristus. Kristus juga tidak mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Dia meninggalkan surga, ya, tempat yang teramat mulia, dan menjadi seorang manusia seperti kita, yang tujuannya agar bisa mati disalibkan, haleluya, untuk memenuhi tugas daripada Bapa sebagai penebus dosa umat manusia. Yesus harus rela menyalibkan segala kepentingannya, dirinya sendiri disalibkan, dihina. Dia ada Allah 100%, tetapi dia tidak mempertahankan kealahannya. Dia menjadi manusia justru memang supaya dapat mati disalibkan. Oleh karena itu sebagai murid kita juga harus mengikuti teladan Kristus. Nah, seringkali dalam hal ini kita diuji, kepentingan kita lebih utama atau melakukan tugas yang Tuhan tetapkan untuk kita. Ya, seringkali banyak orang Kristen tidak bisa menyalibkan kepentingan dirinya sendiri, sehingga ketika diminta pelayanan dia tidak bisa, ya, sebab mungkin harus tutup tokonya, ya, harus meluangkan waktu untuk Tuhan, giliran waktu untuk cari uang, ya. Nah, itu satu ujian. Bahkan ada yang kemudian tidak pernah ibadah hari Minggu, sebab hari Minggu itu dia masih membuka toko, masih mencari nafkah, ya, akan mengalami kerugian keuangan, ya, sehingga dia tidak bisa melayani Tuhan lagi karena kepentingan dirinya sendiri. Kalau demikian berarti sudah gagal menjadi muridnya Tuhan. Puji Tuhan, inilah renungan singkat pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kami supaya kami boleh mentaati pimpinan Roh Kudus dengan sungguh-sungguh, yaitu rela menyalibkan kepentingan diri kami sendiri demi melakukan kehendak Bapa, demi melakukan pelayanan, melakukan perintahnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami, haleluya, supaya kami betul-betul menaati Tuhan walaupun harus memikul salib dan menyalibkan kepentingan diri kami sendiri. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.